Well, pertandingan yang sangat memalukan sekali bagi Manchester City karena ya 2 menit lagi lah untuk di menit 90 Manchester City kebobolan 2 gol yang membuat Manchester City harus kalah dari rivalnya Manchester United. Apalagi ini pertandingan yang sangat memalukan karena hampir selesai gitu, 2 menit lagi tetapi melakukan kesalahan-kesalahan yang konyol yang membuat memang harus banyak regenerasi sih. Walker harus buang ya, Kovacic harus buang, Jack Grealish harus dibuang, siapa lagi, Gvardiol tidak harus lagi jadi back tengah karena dia tidak bisa main back tengah. Gvardiol itu tidak punya kekuatan untuk jadi back tengah. Apalagi Nunes itu kenapa dia diberikan sebagai back kiri gitu kan, yang seharusnya ada Wilson Esbrand di sana yang dipasang. Bisa aja dipercayakan aja di sana. Kenapa ini performa yang cukup sangat memalukan sekali. Harusnya bisa menang coy. Ini sih memang karena manajemen Manchester City yang pada bursa transfer musim lalu tidak banyak mendatangkan pemain, hanya mendatangkan Gundogan yang balik dari Manchester City setelah diputus kontraknya oleh Barcelona. Siapa lagi? Hanya Savinho aja yang datang ya dengan 23 juta euro. Setelahnya tidak ada pembelian-pembelian yang bagus. Akanji yang sudah selalu cedera karena every single match dia yang bermain. John Stone yang sudah tidak lagi bisa menjadi andalan dalam 2 tahun terakhir itu harusnya dibuang semua. Cari pengganti. Kita butuh 30 pemain. Ya, 30 pemain untuk bisa lebih baik lagi untuk bermain. Kita harus mencontoh Chelsea yang sekarang lebih baik lagi karena punya banyak stok pemain yang setara dengan cadangan dan pemain inti mereka. Kenapa kita tidak melakukan itu gitu kan? Kenapa harus mengandalkan pemain-pemain yang sudah tua? Walker harusnya sudah sudah harusnya pensiun lah. Tidak lagi berada di Liga Inggris. Sudah harus ke Liga Arab untuk punya regenerasi. Ayolah, belanja pemain untuk bagaimana tim ini masih bisa kuat lagi, tetap bisa berada di 4 besar untuk menyelamatkan Manchester City sehingga bisa masuk ke Liga Champions musim depan. Saya tidak habis pikir manajemen Manchester City kenapa tidak membeli pemain-pemain yang punya persaingan yang lebih antara cadangan dan juga pemain inti, di mana pemain cadangan Manchester City ya pemain-pemain akademi yang sering membuat blunder dan kurang pengalaman. Rico Lewis tidak bisa bermain di left back ya, dipaksa untuk bermain di wing back kiri dan selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Gvardiol ya, Stone, Akanji yang cedera, siapa yang mau menggantikan? Tidak ada, karena pemain-pemain Manchester City sudah tumbang ya. Terlalu banyak pemain-pemain yang bermain dalam pertandingan-pertandingan yang sudah sangat sibuk sekali. Setelah Euro, setelah Copa America, itu mereka harus lagi kembali ke Liga Inggris. Belum lagi World Cup yang akan berlangsung pada 2025. Jadi memang ini kesalahan dari manajemen Manchester City yang menganggap enteng bahwa pemain-pemainnya masih bisa berkompetisi meskipun sudah banyak sekali melakukan pertandingan-pertandingan yang harusnya memang diistirahatkan ya. Harus punya balancing ya, keseimbangan antara pemain inti dan pemain cadangan. Dianggap remeh lah rotasi-rotasi yang seharusnya yang
bisa membuat Manchester City lebih kuat, tetapi ini malah krisis. Jadi ya, what can I say? We need more. Kita butuh banyak pemain muda. Kita butuh banyak pemain pelapis yang betul-betul bisa untuk memainkan laga-laga penting, untuk bisa saling bahu-membahu untuk memainkan pertandingan. Dan menjual Alvarez, ya memang kita punya keuntungan, tapi kerugiannya itu cukup berat karena kita tidak punya lagi seorang pemain seperti Alvarez yang bisa menjadi pembeda ketika dia bermain gitu kan. Ini memang harus Kevin De Bruyne harus punya pelapis ya. Foden juga harus punya pelapis, Doku juga harus punya pelapis, Savinho harus punya pelapis yang lebih punya daya dobrak yang lebih baik, bukan hanya tentang bisa melindungi bola, holding bola gitu. Aduh, apa sih, kayak Grealish itu buang aja ya, buang aja itu 100 juta ya, berapa match, berapa gol yang dihasilkan ya. So I mean that, please belanja pemain. Kita untung besar kok 2022 2023, kita untung besar di revenue kita 2024 ini, bahkan baru-baru kita harus belanjakan 200 juta lah untuk belanja pemain ya. Terima kasih. Salam olahraga.